Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahera, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidayah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, menelaah modul ajar dan buku teks, serta memberikan contoh kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perubahan K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi, kurikulum di MI atau SD mengalami perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka agar pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan berfokus pada pengembangan kompetensi serta karakter. Salah satu perubahan utamanya adalah kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran atau CP yang disusun berdasarkan PASE. Nah, selain itu, pada kurikulum 2013 beban belajar diatur berdasarkan jam pelajaran per minggu, kemudian pembelajaran disusun secara tematik atau tematik terpadu, dan nilai-nilai keislaman diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran atau diselipkan dalam setiap materi. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka beban belajar disusun berdasarkan PASE, kemudian pembelajaran berfokus pada materi esensial serta penguatan nilai-nilai keislaman dilakukan melalui pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya saya akan menelaah sebuah modul ajar IPAS kelas 5 dengan materi ekosistem. Nah, pada modul ini terdapat capaian pembelajaran yang menjadi target belajar pada akhir fase C. Nah, dari CP tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang lebih spesifik, seperti mengidentifikasi komponen ekosistem, menjelaskan rantai makanan, menganalisis simbiosis hingga menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya TP tersebut disusun secara bertahap menjadi alur pembelajaran. Nah, pembelajaran dimulai dari materi yang sederhana, yaitu mengenal komponen biotik dan abiotik, kemudian memahami hubungan antar makhluk hidup melalui rantai makanan dan simbiosis, hingga akhirnya peserta didik mampu menganalisis permasalahan ekosistem dan memberikan solusi pelestarian lingkungan. Nah, dengan demikian pembelajaran berlangsung secara runtut dari yang mudah menuju yang lebih kompleks, menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, pada modul ini juga telah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi dilakukan berdasarkan kesiapan belajar, minat, profil belajar peserta didik. Penerapannya terlihat pada diferensiasi konten melalui penggunaan gambar, video, dan pengamatan langsung. Nah, kemudian pada diferensiasi proses melalui pembagian kelompok sesuai kebutuhan peserta didik, serta diferensiasi produk dengan memberikan pilihan membuat poster, diagram, atau presentasi. Nah, dengan demikian setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya masing-masing. Nah, selain itu, modul ini juga menggunakan asesmen autentik melalui observasi, LKPD, presentasi, dan proyek, sehingga penilaian dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya saya akan menelaah sebuah buku teks IPAS kelas 5 pada materi harmoni dalam ekosistem. Nah, pada halaman ini terdapat aktivitas yang melatih kemampuan berpikir tinggi atau HOTS
Nah, aktivitas tersebut berada pada level C4 atau menganalisis karena peserta didik diminta menganalisis dampak perburuan elang terhadap keseimbangan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, kegiatan ini mendorong peserta didik berpikir kritis dan memahami hubungan sebab akibat, bukan hanya menghafal konsep. Nah, berdasarkan hasil telaah yang telah saya lakukan, salah satu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang sesuai dengan materi ekosistem adalah proyek penghijauan sekolah. Nah, dalam kegiatan ini peserta didik bekerja sama menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah serta mengamati pertumbuhannya. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengembangkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kegiatan ini juga mencerminkan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.